Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak kelas 5C sekalian. Salam olahraga. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memulai pembelajaran kembali setelah beberapa waktu lalu kita libur. Hari ini kita akan membahas soal pH yang beberapa waktu lalu sudah kalian kerjakan. Karena memang untuk materi PJOK sudah selesai Bapak bahas di pertemuan-pertemuan lalu. Jadi hari ini kita hanya akan membahas soal pH agar anak-anak lebih paham. Karena manfaat mengulang-ulang kembali, memurojaah kembali, insya Allah manfaatnya banyak. Namun sebelum kita mulai pembahasan soal pH, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita kerjakan bersama-sama dan bahas bersama soal pH yang kalian kerjakan beberapa pertemuan lalu. Nah, di sini langsung saja kita mulai. pH PJOK kelas 5, bagian ke-8 dan ke-9. Kalian pasti sudah mengerjakan ini ya. Kita langsung masuk pada nomor pertama. Pada renang gaya dada, posisi awal gerakan meluncur adalah A. Membungkuk, B. Berdiri, C. Terapung, D. Jongkok. Kalau anak-anak melihat atau menyimak pembahasan video yang sudah Bapak cantumkan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, maka kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik dan tepat. Tentunya ketika kita hendak melakukan gerakan renang posisi gaya dada, awalan yang biasa dilakukan sebelum meluncur adalah berdiri. Nah, ini adalah jawaban yang tepat, di mana beberapa langkah-langkah dalam melakukan gerakan meluncur pada posisi gaya dada diawali dengan gerakan berdiri. Nomor 2, gerakan dilakukan pada saat renang gaya dada seperti gambar adalah, nah di sini bisa terlihat di gambar di mana yang di lingkaran merah adalah di bagian kaki. Maka di sini dengan mudah kita bisa jawab gerakan kaki, yang dimana gerakan gaya dada ini pada bagian kaki berfungsi untuk mendorong dan mengayunkan badan meluncur ke depan. Maka posisinya seperti ini. Next, nomor 3, menjaga kesehatan serta keselamatan diri dari orang lain adalah A. Boleh, B. Terlarang, C. Wajib, D dibebaskan. Maka jawabannya adalah wajib. Nah, ini adalah salah satu kewajiban kita dalam menjaga kesehatan dan juga keselamatan baik diri kita juga diri orang lain. Jadi setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga keselamatan. Contohnya misalkan sekarang sedang masa pandemi, ketika kita hendak berkumpul-kumpul seperti misalkan tatap muka di SD Islam Riyadhus Shalihin, kita harus menjaga diri kita dan keselamatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Selain menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita, mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan di sekolah kita ini juga akan menjaga kesehatan dan keselamatan teman-teman kalian, terutama teman-teman kelas 5C. Maka dari itu, wajib bagi kita semua untuk menjaga diri kita dan juga diri orang lain. Nomor 4, sebuah sebutan dari suatu kondisi tubuh atau sebagian organ tubuh yang fungsinya terganggu adalah A. Sehat, B. Sakit, C. Sedih, D. Normal. Tentunya ini sangat mudah dijawab, yaitu jawabannya adalah C. Nah, C ini adalah ketika kondisi badan kita tidak normal, ketika kondisi tubuh kita fungsinya terganggu ya, ada yang biasanya berjalan dengan baik, namun saat itu terganggu atau tidak berjalan dengan baik. Nah, ini bisa disebut dengan sakit ya. Biasanya misal kita nggak batuk-batuk, namun hari ini kita batuk-batuk, lehernya sakit ya, organ tubuh di leher, bagian leher tuh gatal-gatal, sakit, perih. Nah, itu ya, itu bisa dinamakan sakit.
5. Penyakit menular vektor disebabkan oleh A. Gigitan hiu, B. Cakaran kucing, C. Gigitan nyamuk, D. Ini dia, bulu ulat bulu. Nah, ini vektor adalah salah satu sebutan untuk penyakit menular dari gigitan nyamuk ya. Maka dari itu, untuk kita semua ya, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab kita. Apalagi untuk menghindari dari banyaknya jentik-jentik nyamuk yang berkembang biak di genangan-genangan air ya, baik di selokan maupun di tempat-tempat yang airnya tidak mengalir. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit menular vektor yang disebabkan oleh nyamuk ya. Oleh karena itu, anak-anak kelas 5 saya sekalian, mari kita menjaga kesehatan tubuh kita untuk sama-sama membersihkan lingkungan sekitar kita, baik lingkungan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Nomor 6. Faktor yang menyebabkan seseorang terlindungi dari penyakit menular adalah A. Menjaga pola hidup sehat, B. Berolahraga 24 jam non-stop, C. Sering memakan makanan cepat saji, dan D. Sering begadang. Jawabannya adalah menjaga pola hidup sehat seperti yang barusan Bapak jelaskan. Jadi untuk menjadi faktor yang membantu kita dalam terlindung dari penyakit menular ya, kita menjaga pola hidup sehat. Nah, penyakit menular itu nggak cuma yang tadi, nggak cuma dari nyamuk ya. Yang lagi hit sekarang itu adalah COVID-19. Itu juga menular. Nah, dengan kita menjaga pola hidup sehat, yang menerapkan protokol kesehatan, kita akan terlindung dari penyakit menular. Ya. Jadi kalau berolahraga 24 jam non-stop tidak benar ya. Karena berolahraga 24 jam non-stop akan membuat tubuh kita kelelahan. Bisa menyebabkan cedera parah. Lalu sering makan makanan cepat saji juga nggak baik, sering begadang apalagi. Next, nomor 7. Satu upaya menjaga pola hidup sehat adalah A. Bermalas-malasan, B. Tidur tanpa menyikat gigi, C. Mencuci tangan dengan sabun, D. Sering marah. Ya, salah satu cara upaya untuk menjaga pola hidup sehat ya, terutama di masa sekarang adalah mencuci tangan dengan sabun ya, di mana tangan kita ini sangat rentan menempel bakteri-bakteri, kuman-kuman, virus, dan lain-lainnya karena telapak tangan kita ini memegang banyak sekali benda-benda ya, baik itu pulpen, buku, meja, papan tulis ya, pakaian, bersalaman dengan teman misalkan, atau dan lain-lainnya. Nah, kita bisa membersihkan dan menjaga pola hidup sehat kita, terutama pada tangan dengan mencuci tangan dengan sabun. Nomor 8, sebutan bagi seorang yang tidak merokok tapi terkena asap rokok adalah perokok aktif, perokok primer, perokok pasif, atau perokok sekunder. Jawabannya adalah perokok pasif, yaitu perokok yang tidak merokok tapi terkena asap rokok. Kalau perokok aktif adalah perokok yang merokok banget. Ini perokok primer juga sebutan salah satunya. Ya, kita tahu bersama bahwa rokok hukumnya haram dalam Islam. Kita nggak boleh yang namanya merokok. Karena merokok itu dilarang oleh Allah. Allah pernah menyebutkan kita nggak boleh membunuh diri kita sendiri. Dan kalau kita ketahui bahwa di bungkus rokok itu ada peringatan, merokok dapat membunuhmu. Nah, itu salah satu jelas ya, kalau kita orang yang berakal, maka kita nggak boleh membahayakan diri kita sendiri dengan merokok dan juga membahayakan orang lain dengan asap rokok yang kita hirup. 9. Zat adiktif dalam rokok yang mempengaruhi saraf dan peredaran darah serta mempercepat detak jantung adalah A. Nikotin, B. klorofil, C. tar, D. karbon monoksida. Jawabannya adalah nikotin. Nikotin adalah salah satu zat yang kandungannya ya ada dalam rokok. Nah, ini zat yang membuat banyak penyakit timbul ya dari saraf ya, juga dari darah. Maka jangan merokok. C. Nomor 10. Minum minuman keras sangat berbahaya dan menyebabkan hilangnya kesadaran diri atau mabuk. Hal ini dikarenakan miras mengandung A. Vektor, B. Etanol, C. Protein, D. Oksigen. Sangat mudah, jawabannya adalah etanol. Etanol adalah senyawa yang terdapat pada minuman keras ya. Ini bisa menyebabkan kita kehilangan kesadaran, pusing, halusinasi, akhirnya pingsan misalkan.
dan lain sebagainya. Ini sangat buruk untuk kesehatan. Maka dari itu kita hindari untuk meminum minuman keras. Sangat tidak diperbolehkan dan haram hukumnya. Baik, alhamdulillah kita sudah membahas PHPJOK kelas 5 barusan, insyaallah dengan kita memurojaah kembali, membahas kembali, insyaallah banyak manfaat yang bisa kita petik. Jadi insyaallah hari ini kita membahas soal PHPJOK, semoga bermanfaat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa dengan Bapak Uhar. Setelah liburan nanti insyaallah kita akan ada pertemuan satu lagi insyaallah ta'ala. Baik, kita tutup. Bapak ucapkan syukran jazakumullah khairan untuk anak-anak yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.